Nah, sementara itu, pemerintah terus mendorong kemandirian energi nasional melalui implementasi bahan bakar nabati B50 atau B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan implementasi B50 menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian energi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Bahan bakar menggunakan campuran 50% solar dan 50% fatty acid methyl ester atau FAME yang berasal dari kelapa sawit. Kebijakan B50 didorong oleh 4 pertimbangan utama, yaitu meningkatkan ketahanan energi, memperluas pemanfaatan energi baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca. Presiden Prabowo Subianto kepada Pak Menteri SDM, kepada Pak Bahlil, next. Dan kita juga tahu dalam beberapa kesempatan Presiden jelas menyampaikan bahwa kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME, itu fatty acid methyl ester yang merupakan asam lemak campuran kelapa sawit yang diblend dengan solar murni dengan komposisinya 50-50, makanya disebut dengan B50. Dan berbicara mengenai ketahanan energi ini ada 4 parameternya, rekan-rekan media yang saya hormati juga. Ada faktor availability, ketersediaan, kemudian akses energinya, kemudian keterjangkauan, affordability, dan juga ramah lingkungan, acceptability. Jadi inilah yang jadi pertimbangan akhirnya untuk mendorong implementasi B50. Selain juga dengan merespon kondisi geopolitik global. Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 pada tahun 2026 dapat menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun rupiah. Selain itu, nilai tambah produk crude palm oil atau CPO diperkirakan meningkat menjadi 24,68 triliun rupiah dan menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja. Dari sisi lingkungan, program ini juga diharapkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida sebagai bagian dari komitmen Indonesia menuju net zero emission. Laporan Mahesa Putra, Ersyad Ade Prakoso, Jakarta, Garuda TV.